Selera makanku mendadak punah. Hanya ada rasa kesal dan jengkel yang memenuhi kepalaku ini. Duh, betapa tidak gemas dalam keadaan lapar memuncak seperti ini. Makanan yang tersedia tidak ada yang memuaskan lidahku. Sayur sop rasanya manis bak kolak pisang, sedang pergedelnya asin tidak ketulungan. Umi, kapan kamu dapat memasak dengan benar sih, Mi? Selalu saja, kalau tidak keasinan, kemanisan, kalau tidak keasemannya, kepedesan. Ya, aku tak bisa menahan emosi untuk tidak menggerutu. Sabar, Bi. Rasulullah juga sabar terhadap masakan Aisyah dan Khadijah. Katanya mau kayak Rasul. Begitu ucap istriku kalem. Iya, tapi Abi kan manusia biasa, Mi. Abi belum bisa sabar seperti Rasul. Abi tak tahan kalau makan terus-menerus seperti ini, Mi. Begitu kataku dengan nada tinggi. Mendengar ucapanku yang bernada emosi, kulihat istriku menundukkan kepala dalam-dalam. Kalau sudah begitu, aku yakin pasti air matanya merebak. Sepekan sudah aku di luar kota, dan tentu ketika pulang benak ini penuh dengan jumput-jumput harapan untuk menemukan baiti janati di rumahku. Namun, apa yang terjadi? Ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kuimpikan. Sesampainya di rumah, kepalaku malah mumet 7 keliling. Bayangkan saja, rumah kontrakanku tak ubahnya laksana kapal pecah. Pakaian bersih yang belum disetrika menggunung di sana-sini. Piring-piring kotor berpesta pura di dapur, dan cucian, alamak, berember-ember. Ditambah lagi aroma bau busuknya yang menyengat, karena berhari-hari direndam dengan deterjen, tapi tidak juga dicuci. Melihat keadaan seperti ini, aku cuma bisa beristighfar sambil mengurut dadaku. Umi, bagaimana Abi tidak selalu kesal kalau keadaan terus-menerus begini? Umi, istri soleha itu tidak hanya pandai mengisi pengajian, tapi dia juga harus pandai dalam mengatur tetek bengek urusan rumah tangga. Harus bisa masak, nyetrika, nyuci, jahit baju, beresin rumah. Belum sempat kata-kataku habis, sudah terdengar ledakan tangis istriku yang kelihatan begitu pilu. Ah, wanita, gampang sekali untuk menangis. Begitu kataku di dalam batin. Sudah diam, Mi. Tak boleh cengeng. Katanya mau jadi istri soleha. Istri soleha itu tidak cengeng, Mi. Bujukku hati-hati setelah melihat air matanya menganak sungai. Gimana nggak nangis, Bi? Baru juga pulang sudah ngomel-ngomel terus. Rumah ini berantakan karena memang Umi tidak bisa mengerjakan apa-apa. Jangankan untuk kerja, jalan saja susah, Bi. Umi kan muntah-muntah terus. Ini badan rasanya tidak bertenaga sama sekali. Ucap istriku diselingi dengan isak tangis. Abi nggak ngerasain sih bagaimana mabuknya orang yang hamil muda. Ucap istriku lagi, sementara air matanya kulihat tetap merebak. Hamil muda? Subhanallah, alhamdulillah. Bi, siang nanti antar Umi ngaji ya, pinta istriku. Aduh, Mi, Abi kan sibuk sekali hari ini. Berangkat sendiri aja ya, Mi. Begitu ucapku. Ya sudah, kalau Abi sibuk, Umi naik bis umum saja. Mudah-mudahan gak pingsan di jalan. Begitu kata istriku. Loh, kok begitu sih, Mi?
Iya, Bi. Kalau dalam kondisi muntah-muntah seperti ini, kepala Umi gampang pusing kalau mencium bau bensin. Apalagi ditambah berdesak-desakan di dalam bis, suasana panas menyengat. Tapi mudah-mudahan sih nggak kenapa-kenapa. Begitu ucap istriku lagi. Ya sudah, kalau begitu naik bajai saja, Mi. Begitu jawabku ringan. Pertemuan dengan mitra usahaku hari ini ternyata diundur pekan depan. Kesempatan waktu luang ini kugunakan untuk menjemput istriku. Entah kenapa, hati ini tiba-tiba saja menjadi rindu padanya. Motorku sudah sampai di tempat istriku mengaji. Di depan pintu, kulihat masih banyak sepatu berjajar. Ini pertanda acara belum selesai. Kuperhatikan sepatu yang berjumlah 8 pasang itu satu persatu. Semuanya indah-indah dan kelihatan harganya begitu mahal. Wanita memang suka yang indah-indah. Sampai bentuk sepatu pun lucu-lucu. Begitu batinku. Mataku tiba-tiba terantuk pandang pada sebuah sendal jepit yang diapit sepasang sepatu indah. Kuperhatikan ada inisial huruf M tertulis di sandal jepit itu. Cek, hati ini tiba-tiba menjadi luruh. Bukankah ini sandal jepit istriku? Tanya hatiku. Lalu segera ku ambil sandal jepit kumal yang tertindih sepatu indah itu. Tanpa terasa, air mataku jatuh. Perih nian rasanya hati ini. Kenapa baru sekarang sadar bahwa aku tidak pernah memperhatikan istriku? Sampai-sampai kemana-mana ia pergi harus bersendal jepit kumal. Sementara teman-temannya bersepatu bagus. Maafkan aku, Maryam. Pintaku dalam hati. Terdengar suara pintu dibuka. Aku terlonjak lantas menyelinap di samping tembok. Kulihat dua wanita berjalan melintas sambil menggendong bocah mungil yang berjilbab indah dan cerah. Secerah warna baju dan jilbab umiknya. Beberapa menit setelah kepergian dua muslimah itu, kembali melintas wanita-wanita yang lain. Namun, belum juga ketemukan Maryamku. Aku menghitung sudah 8 orang keluar dari rumah itu, tapi istriku belum juga keluar. Penantianku berakhir ketika sesosok tubuh berabaya gelap dan berjilbab hitam melintas. Ini dia mujahidahku, pikirku di dalam hati. Ia beda dengan yang lain, ia begitu bersahaja. Kalau yang lain memakai baju berbunga cerah indah, ia hanya memakai baju warna gelap yang sudah lusuh pula warnanya. Diam-diam hatiku kembali dirayapi perasaan berdosa karena selama ini kurang memperhatikan istriku. Ya, aku baru sadar bahwa semenjak menikah belum pernah membelikan sepotong baju yang indah untuknya. Aku terlalu sibuk memperhatikan kekurangan-kekurangan istriku. Padahal di balik semua itu begitu banyak kelebihannya. Wahai Maryamku, bidadari surgaku. Aku benar-benar menjadi malu kepada Allah dan Rasul-Nya. Selama ini, aku terlalu sibuk mengurus orang lain, sedang istriku tidak pernah kuurusi. Padahal Rasul telah berkata, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sedangkan aku, kenapa pula aku lupa
bahwa Allah menyuruh para suami agar menggauli istrinya dengan baik. Aku terlalu sering mengomel dan menuntut istri dengan sesuatu yang ia tidak dapat melakukannya. Aku benar-benar merasa menjadi suami zalim. Maryam, panggilku ketika tubuh berabaya gelap itu melintas. Tubuh itu lantas berbalik ke arahku, pandangan matanya menunjukkan ketidakpercayaan atas kehadiranku di tempat ini. Namun kemudian, terlihat perlahan bibirnya mengembangkan senyum bahagia. "Abi?" bisiknya pelan dan girang. Sungguh, baru kali ini aku melihat istriku segirang ini. Betapa manisnya wajah istriku ketika sedang kegirangan seperti itu. Kenapa tidak dari dulu kulakukan menjemput istriku? Begitu sesal di dalam hatiku. Esok harinya aku membeli sepasang sepatu untuk istriku. Ketika tahu hal itu, senyum bahagia kembali mengembang dari bibirnya. "Alhamdulillah, jazakallah," ucapnya dengan suara mendalam dan penuh ketulusan. Maryamku, lagi-lagi hatiku terenyuh melihat polahmu. Dan lagi-lagi sesal menyerbu hatiku. Kenapa baru sekarang aku bisa bersyukur memperoleh istri yang zuhud dan ifah sepertimu? Kenapa baru sekarang pula aku tahu betapa nikmatnya menyaksikan matamu yang berbinar-binar karena perhatianku? Ya Allah, semoga aku lebih memperhatikan dan membahagiakan istri, bida dari surgaku.